Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahaya Tarot ya. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi. Tetapi ingat, ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Langsung aja teman-teman ya, untuk mempersingkat waktu. Wah, mohon maaf teman-teman ya, keselak. Hari ini aku sudah menarik energi seperti ada pertikaian atau sedikit debat. Dan yang ketarik energinya seperti seseorang yang kamu pikirkan. Tetapi kayaknya dia ini, seseorang yang kamu pikirkan ini, memilih untuk diam karena tidak tahu lagi kata-kata apa yang harus dia ucapkan. Oke, langsung aja kita baca kartunya sekarang ya. Wah, ada yang lapar nggak nih ya? Kalau ada yang lapar sama kayak aku teman-teman ya. Oke, langsung aja kita baca kartunya sekarang ya. Pertikaian antara dia dan pihak lain saat ini. Untuk kartu yang pertama muncul kartu Ace of Pentacle. Ini tentang materi. Kemungkinan pertikaian di antara dia dan pihak lain ini disebabkan oleh materi atau keuangan. Pada awalnya memang ada perdebatan di antara mereka, tetapi pada akhirnya dia memilih untuk diam, mengalah. Pihak yang lain ini menyerang dia dengan membabi buta. Untuk kartu yang kedua muncul kartu Three of Cups. Kartu 3 cangkir. Kartu 3 cangkir ini menandakan bahwa memang benar dia ada perdebatan atau pertikaian dengan pihak ketiganya atau dengan karmiknya, karena sepertinya dia ini memiliki kisah cinta segitiga. Pertikaian di antara mereka memang dipicu oleh keuangan. Kemungkinan ya ada harta bendanya atau keuangan pihak ketiga yang dipakai oleh dia. Dan dia mengalami kebangkrutan atau tertipu sehingga pihak ketiga marah. Dalam gambar kartu yang keluar ini ada seseorang yang diikat, ditutup matanya dan dikelilingi beberapa pedang. Ini bisa diartikan bahwa dia, seseorang yang berdealing sama kamu ini, harus mempertanggungjawabkan semuanya sehingga kehidupannya tidak bisa bergerak, tidak bisa bebas. Banyak ancaman-ancaman, terutama ancaman dari pihak ketiganya. Dan pihak ketiganya memanfaatkan keadaan dia yang kesulitan saat ini. Walaupun banyak kerugian yang pihak ketiga alami, tetapi pihak ketiga ini merasa senang karena dia tidak bisa kemana-mana, dia tidak bebas, dia harus menuruti apa kata pihak ketiga. Disitulah kesempatan pihak ketiga memperbudak dia, serta pihak ketiga memegang kendali dia. Dijadikanlah dia seseorang yang bodoh. Walaupun ada pertengkaran saat ini, ada pertikaian saat ini, dia memilih untuk diam. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia harus mempertanggungjawabkan semuanya walaupun hatinya memberontak. Belum lagi ditambah seperti ada aura-aura negatif yang menyelimuti dia. Kemungkinan pihak ketiga ini terus mencekoi dia dengan hal-hal yang tidak wajar. Wah, apa mencekoi dia? Bisa dikatakan memakai magic teman-teman. Walaupun hati dia pingin memberontak, tetapi tidak bisa. Dan sebenarnya pertengkaran ini bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali. Pihak ketiga ini selalu menjebak dan menjebak dia. Dan energi dia saat ini seperti dia membisu dan budeki. Wah, apa budeki itu? Budeki itu ya seperti pura-pura tidak mendengar walaupun pihak ketiganya ngomel. Kartu yang keluar tadi adalah kartu 5 koin. Kartu 5 koin adalah digambarkan seseorang yang penuh dengan luka. Memang benar, sebenarnya dia sudah tidak tahan lagi. Tetapi apalah daya, dia masih ada tanggung jawab yang harus dia selesaikan dulu. Dia memang saat ini tidak berdaya sebelum dia bisa menyelesaikan tanggung jawabnya dulu. Oke, muncul kartu 2 pedang. Kartu 2 pedang ini melambangkan tentang negosiasi. Bertahan sakit, mau melepaskan diri sulit. Wah, kok kayak sebuah lagu teman-teman. Tapi sayang aku tidak bisa menyanyikan lagu itu ya. Oke, kita lanjut.
Saat ini dia bingung ya, merasa sangat bingung. Dia harus memilih sesuatu yang sulit dalam hidupnya. Apakah dalam hatinya punya niat untuk memilih pihak ketiganya? Tidak. Pilihan dia adalah pergi, tetapi bukan saat ini. Saat ini dia harus menyelesaikan tanggung jawab dia dulu. Kemunculan kartu The Hermit itu menegaskan memang benar dia kepingin pergi, kepingin menyendiri, kepingin mengasingkan diri, menjauhkan diri dari pihak ketiganya. Saat ini hatinya panas membara dan hanya bisa menahan. Kemungkinan ketika malam hari datang dan dia lagi sendiri, dia sangat merasakan tentang panasnya hatinya tersebut. Bisa diibaratkan dinginnya angin malam pun tidak bisa mendinginkan hatinya. Wah, kok kayak sebuah lagu teman-teman. Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku, namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Wah, mohon maaf teman-teman ya, muncul kartu Raja Tongkat. Kartu Raja Tongkat yang muncul ini memang mewakili energi api yang murni. Saat ini memang energi mereka berdua sama-sama panas. Dan dia menganggap ini semua adalah tantangan dan menikmatinya. Dalam pertengkaran dia saat ini sama pihak ketiganya, yang dia rasakan adalah seperti hidup terasa mati. Kartu The Death yang keluar ini adalah kartu kematian. Memang pada awalnya mereka berdua menjalin hubungan, tetapi hubungan mereka ini akan mati, tidak akan berlanjut. Bendera kematian sudah berkibar untuk hubungan mereka. Karena memang pada dasarnya hubungan mereka adalah hubungan yang tidak wajar, hubungan yang sesat, hubungan yang hanya mementingkan kepuasan saja, dan hubungan yang saling memanfaatkan. Muncul kartu Ratu Pedang. Iya, kartu Ratu Pedang ini menegaskan memang benar bahwa dia saat ini mempunyai tanggung jawab yang sangat luar biasa besar. Ada perasaan kecewa, bersedih, sengsara, semua menyelimuti dirinya saat ini. Dan dia tahu dia harus bersikap tenang. Maka dari itu, meskipun dia mengalami kesengsaraan dalam hidupnya saat ini, tetapi dia tetap terlihat baik-baik saja. Wah, parah nih. Piye toki? Ya, dalam pertengkaran kali ini kemungkinan pihak ketiganya ini didukung oleh keluarganya, sehingga membuat dia lebih tidak berdaya lagi untuk melawan. Maka dari itu, seperti apa yang aku bilang tadi, dia memilih untuk diam, membisu, dan budeki. Oke, kita lanjut. Muncul kartu Page of Cup. Ya, kartu ini terkait tentang adanya emosi. Emosi yang tertahan, amarah yang tidak bisa diluapkan, sehingga menjadikan dia saat ini stres. Kemungkinan mengganggu dalam segi kesehatannya juga. Pertengkaran atau pertikaian dia saat ini menjadikan dia tidak puas dengan hidupnya. Berbicara saja dia tahan, apalagi amarah. Muncul kartu 10 tongkat. Kartu ini adalah kartu beban hidup. Ini bisa diartikan bahwa pertikaian dia saat ini menjadikan beban hidup yang sangat berat dalam hidupnya. Dalam gambar kartu tersebut memang ada seseorang yang memikul beban berat ya, tetapi seseorang tersebut tetap berjalan. Iya, memang benar, kartu ini juga menegaskan bahwa seberat apapun beban yang dia pikul, dia tetap berjalan. Dia tetap ikhlas menjalaninya karena dia tidak berdaya. Iya, meskipun dalam pertengkaran kali ini dia dikeroyok, tetapi dia tetap berusaha bertahan dan bersabar. Setelah dia menyelesaikan tanggung jawabnya, dia akan pergi meninggalkan semua. Terlihat dalam gambar kartu itu, seseorang meninggalkan cangkirnya.
Dalam hatinya mengatakan, ini adalah pertengkaran yang terakhir kalinya. Dia akan berjuang untuk dirinya sendiri. Meskipun itu lambat, meskipun itu pelan, tetapi dia yakin akan berhasil. Saat ini, mungkin hari ini, dan ketika aku menarik energi dia lagi bingung. Dia seperti juggling di dua pilihan dan dia belum bisa menentukan pilihan tersebut. Kayaknya nih ada dua belah pihak yang memperebutkan dia. Tetapi dalam hatinya sudah mempunyai pilihan untuk memilih yang lain, bukan mereka yang memperebutkan dia. Wah, kaget aku. Muncul kartu The Lover. Ternyata nih ya, ternyata dia di sana menjalin kisah cinta segitiga dan menjadi perebutan di sana. Tetapi dia sudah mempunyai pilihan yang lain. Meskipun dia di sana menjalin lagi kisah cinta segitiga, tetapi jalinan kisah cinta segitiga itu karena terpaksa. Maka dari itu dia di sana dijebak sana sini dan menimbulkan pertengkaran. Kartu ini menunjukkan bahwa nantinya dia di sana tidak akan memilih siapa-siapa. Seperti apa yang aku bilang tadi, dia sudah mempunyai pilihan lain dan saat ini dia masih sulit untuk keluar dari situasi kisah cintanya di sana. Angel wes, angel. Oke, kita lanjut dengan kartu yang terakhir. Wah, muncul kartu The Sun. Iya, meskipun dia di sana terjebak oleh kisah cinta yang rumit, pada akhirnya nanti dia akan bisa keluar. Karena jalinan cintanya di sana hanya menimbulkan pertengkaran, pertikaian dan masalah yang tidak ada hentinya. Oke, itu tadi teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini dan langsung aja. Ada Cancer, Scorpio, Aquarius, Pisces, Libra, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo dan Sagittarius. Sampai di sini dulu ya untuk pembacaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Tetap serahkan semua pada yang di atas, hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya karena ini hanya pembacaan kartu dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Semua komentar aku baca teman-teman. Tetapi mohon maaf ya jika aku tidak bisa membalas komentar dari teman-teman satu persatu dan mohon dimaklumin saja. Selamat beraktivitas teman-teman ya. Jaga kesehatan dan selalu berpikir positif. Semoga saja hal-hal positif selalu hadir dalam kehidupan kita hari-hari. Akhir kata dari aku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.